Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Cihat Hamdani dengan NIM 2410201051. Saya akan menjawab atau menyelesaikan tugas UTS dari dasar konversi energi. Baiklah, yang pertama, mengapa energi terbarukan dianggap lebih ramah lingkungan? Berikan 3 argumen ilmiah. Nah, yang pertama di sini adalah emisi rendah. Energi terbarukan tidak menghasilkan CO2 dan gas rumah kaca saat beroperasi, sehingga tidak memperparah pemanasan global. Lalu yang kedua, tidak ada polusi udara, tidak menghasilkan asap, SO2, NOx atau debu seperti pembangkit fosil. Lalu yang ketiga adalah dampak ekologisnya kecil, tidak menghabiskan sumber daya alam dan tidak menghasilkan limbah berbahaya, sehingga lebih aman bagi lingkungan dalam jangka panjang. Lalu yang kedua, sebutkan dan jelaskan 2 tantangan utama dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Nah, menurut saya yang pertama ini adalah infrastruktur kurang memadai. Teknologi dan jaringan listrik belum merata di daerah yang punya potensi energi terbarukan. Lalu yang kedua, pendanaan terbatas, biaya awal pembangunan tinggi dan investor masih kurang tertarik. Lalu yang terakhir yaitu jelaskan prinsip kerja utama PLTA dari proses awal hingga menghasilkan energi listrik. Nah, di sini prinsipnya itu yaitu PLTA dimulai dari penyimpanan air di bendungan atau waduk. Ketika pintu air dibuka, air mengalir melalui pipa pesat menuju turbin. Aliran air tersebut memutar sudut turbin sehingga mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Lalu turbin yang berputar kemudian menggerakkan generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Lalu listrik tersebut kemudian disalurkan ke jaringan transmisi untuk distribusi ke konsumen. Next, nomor 4, hitung dan tuliskan perencanaan biaya yang diperlukan untuk membangun sistem PLTS di rumah. Tuliskan kebutuhan yang harus direncanakan. Nah, yang pertama ini adalah komponen utama sistem, lalu B yaitu kebutuhan daya rumah, C perkiraan kapasitas panel, baterai, dan inverter, lalu yang terakhir yaitu estimasi anggaran keseluruhan. Nah, yang pertama kita mulai dari komponen utama sistem. Di sini komponen utama sistemnya ada solar panel, baterai, inverter, sama SCC atau solar charger controller. Yang kedua, kebutuhan daya rumah. Nah, di sini rumah saya terdiri dari 10 lampu, 1 kulkas, 1 TV, 3 kipas angin, 1 pompa air, 1 rice cooker, 1 setrika, dan 1 mesin cuci. Durasi menyalanya ini juga berbeda-beda. Yang pertama lampu biasanya durasi menyala mungkin 12 jam. Kalau kulkas ya biasanya sih 24 jam, lalu TV paling 5 jam, kipas angin 12 jam, pompa air 4 jam, dan sisanya mungkin cuman 2 jam saja. Lalu juga ada daya listrik. Nah, di sini daya listriknya lampu 5 watt, kulkas 90 watt, TV 55 watt, kipas angin 45 watt, pompa air 300 watt, rice cooker 400 watt, setrika 300 watt, mesin cuci 250 watt. Nah, di sini total daya dari keseluruhan yaitu lampu 60, kulkas 2160, TV 275, kipas angin 540, pompa air 1200, rice cooker 800, setrika 600, mesin cuci 500. Nah, dari keseluruhan daya listrik semua ini untuk per jamnya mungkin bisa mencapai 1445. Lalu untuk keseluruhan durasi menyalanya ini mungkin bisa sampai 6135-an. Lalu ada perkiraan kapasitas panel, baterai, dan inverter. Karena solar panel komponen pembangkit yang banyak lossnya, jadi energi yang dihasilkan panel surya tidak 100% bisa diterima oleh beban pada sistem PLTS. Ada juga energi yang hilang sebesar 40%, sehingga hanya 60% yang bisa diterima oleh beban. Dari sini kita harus menaikkan kebutuhan total daya listrik. Total daya rumah saya mencapai mungkin 60%-an lah, sama dengan 6135 total yang tadi dibagi 60% sama dengan 1225 watt. Kebutuhan panel surya. Di sini ada panel surya, total daya per waktu optimal
sama dengan 10.225 bagi 5 sama dengan 2045 WP. Daya puncak panel surya untuk memenuhi kebutuhan daya 1225 watt. Jumlah panel yang dibutuhkan 2045 WP bagi 100 WP sama dengan 20,45 atau sekitar mencapai 21 pieces panel surya. Kebutuhan baterai. Nah, di sini energi yang dihasilkan oleh baterai tidak 100% sampai ke beban atau inverter. Akan ada energi yang hilang sebesar 5%, sehingga energi yang sampai ke beban atau inverter hanya 95%. Sehingga kita bisa menghitung cadangan baterai sesuai kebutuhan daya rumah dan energi yang hilang. Cadangan daya rumah mencapai 95%-an lah, atau keseluruhan daya rumah tadi dibagi 95% sama dengan 6.457 watt cadangan baterai. Itu adalah energi yang dibutuhkan beban pada energi PLTS ini. Jumlah baterai daya listrik bagi kapasitas baterai sama dengan 6.457 bagi 12 volt kali 100 Ah sama dengan 5,3 atau sekitar 6 pieces baterai. Karena baterai akan rusak apabila dikuras secara berlebihan, maka kita akan menyaksikan 50% isi baterai tersebut. Sehingga yang tadi jumlah baterai yang kita butuhkan ada 6 pieces, maka kita akan mengkalikan 2. Karena kita harus menyisakan isi dari baterai sekitar 50% dan tidak boleh kurang dari 50% kebutuhan baterai. 6 kali 12 sama dengan 12 pieces baterai. Nah, di sini ada inverter. Inverter mungkin sekitar 1445 watt atau sekitar 2000 wattan. SCC solar charger controller. PM sama dengan 100 WP, IMP sama dengan 5,56 ampere, ISC sama dengan 5,89 ampere atau 6 ampere, VM sama dengan 18,0 VDC, VOC sama dengan 21,12 ampere. Ampere ISC sama dengan ISC kali jumlah panel surya. Nah, di sini kan ada 6, lalu dikalikan 21 sama dengan 126 ampere atau dibulatkan dan sekitar 150 ampere. Iya dah lah, dan ini adalah jumlah keseluruhan dari biayanya. Nah, di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.